Halo, selamat pagi. Baru kita sampai di Puskesmas Manggis 1. Ayo kita mulai melaksanakan tugas. Oke teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan PKL di Puskesmas Manggis 1. Dan tentunya dalam kegiatan PKL ini kita akan menggali lebih banyak terkait dengan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, ya, sesuai dengan hasil pelatihan yang kita dapat dari 8 hari terakhir. Nah, dalam upaya menilai keberhasilan pengendalian penyakit, utamanya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I ini, perlu dilakukan evaluasi melalui program surveillance. Nah, seperti yang kita dapat ilmunya, ya. Nah, ada beberapa penyakit yang akan kita coba untuk mendalami nanti atau mencari informasi-informasi apakah ada kasus atau tidak, yaitu yang pertama adalah surveillance AFP, ya, kemudian surveillance difteri, kemudian campak rubella, kemudian surveillance tetanus, laboratorium, kemudian yang terakhir adalah surveillance pertussis. Nah, di sini saya sudah siapkan pokoknya apa yang perlu kita cari di dalam kegiatan hari ini. Nah, tentunya dalam kegiatan ini poin penting di sini adalah bagaimana nanti kita sebagai seorang surveillance bisa mendapatkan informasi agar bisa memberikan informasi kepada masyarakat, ya. Jadi kita melaksanakan pengamatan, kemudian monitoring dan evaluasi tentunya ke depannya. Nah, di sini tentunya di dalam penyakit PD3I ini perlu kita cari, yaitu bagaimana terkait dengan cara atau tahapan-tahapan dari pemberantasan penyakit ini, yang bersumber dari penyakit yang bisa dicegah dengan menggunakan imunisasi, ya, baik dari menurunkan kesakitan ataupun bahkan kematian, kemudian tahap eliminasi, kemudian tahap eradiksi atau membebaskan dunia dari satu penyebab penyakit. Nah, jadi mari kita menunggu petugasnya. Jadi untuk tetap teman-teman standby menunggu. Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita melaksanakan perjalanan ke lapangan. Di sini saya sudah berada di ruang pemegang program imunisasi dan ditemani juga dari program anak. Jadi di sini kita akan mencoba lagi menggali terkait dengan ilmu yang kemarin kita dapat di kegiatan pelatihan surveillance dalam penyakit PD3I. Nah, di sini bisa saya perkenalkan, di sini pemegang program imunisasi dengan Mbak siapa? Mbak Vera. Oke. Kemudian dari pemegang program anak, Made. Bu Made. Oke. Begini Bu, jadi pada kesempatan pagi hari ini saya ingin lebih banyak menggali terkait dengan informasi-informasi terkait dengan penyakit PD3I yang terjadi di Puskesmas Manggis 1. Nah, sementara sejauh ini kan penyakit yang dapat dicegah dengan PD3I ini kan ada beberapa item atau ada beberapa penyakit. Kira-kira dari penyakit-penyakit PD3I yang diantaranya ada AFP atau polio, ada difteri, campak rubella, tetanus, kemudian ada pertussis. Kira-kira mana sih Bu yang pernah terjadi atau mungkin sering atau mungkin bahkan tidak pernah terjadi di puskesmas ini, Bu? Mungkin dari Ibu. Kalau dari kunjungan program anak di ruang MTGS sampai saat ini kasus-kasus tersebut belum pernah terjadi. Ya, mudah-mudahan tidak akan terjadi. Yang sering kasus yang sering biasanya kasus batuk, pilek, panas, ya, untuk bayi dan balita
berarti memang dari sekian tahun ini memang belum Iya. pernah terjadi Bu ya kasus tersebut ya. Mudah-mudahan tidak ada. Oke, berarti memang dari 5 penyakit ini memang tidak pernah terjadi usia sampai 1 minggu. Nah, kemudian Bu, kemungkinan terburuk. Nah, kemungkinan terburuk misalnya kalau anggaplah salah satu penyakit mungkin karena gejala batuk dan apa namanya, mungkin yang kita ambil pertusis misalnya, kalau itu misalnya terjadi, kan ada pasien yang sedang melaksanakan berobat, itu misalnya terjadi, kira-kira dari Ibu di pemegang program anak, apa yang kira-kira bisa dilakukan? Yang dilakukan ya datang, pasien datang, tetap dilayani dengan keluhan yang ada pada saat itu. Keluhannya panas, keluhannya batuk, kita gali anamnesa itu dari awal, kemudian kita lakukan kolaborasi dengan rujuk ke dokter untuk menangani lebih jauh untuk mendiagnosa penyakitnya itu mengarah kemana. Oh begitu. Berarti ketika nanti pasien datang itu tetap apa namanya diberikan tindakan, sesuai dengan keluhan yang ada pada saat itu. Oke. Berarti pasien datang dilaksanakan sesuai dengan keluhan, ditindaklanjuti, kemudian menunggu hasil diagnosa dokter. Kalau misalnya memang dia ada tanda atau dia misalnya salah satunya suspek pertusis, nanti Ibu tinggal kolaborasi dengan bidang program yang lain. Nah, salah satunya Bu, program bidang apa Bu? Ya mungkin Ibu bisa aja kolaborasi nanti. Bidang program pemegang saya yang pertama yaitu pemegang program imunisasi secara spontan, Iya. kemudian ke surveillance, Oke, secara surveillance. spontan ya. Iya, jadi kebetulan nanti kan saya akan jadi tugas surveillance Bu. Jadi sekalian juga, nah misalnya kalau misalnya nanti, mudah-mudahan sih tidak. Iya. Mudah-mudahan tidak ada ya, kasus seperti itu. Iya. tidak ada kasus seperti itu. Nah mudah-mudahan kalau misalnya nanti ada kasus pertusis, jadi kedepannya nanti Ibu bisa komunikasi juga lewat HP dengan saya, nama pasien dan apa namanya alamat. Kemudian Ibu silakan dilanjutkan dulu sesuai dengan tindakan gejalanya pasien, dan saya akan melakukan dulu ke ditindaklanjuti, kita akan melaksanakan hasil apa namanya pemeriksaan sampel dan sebagainya untuk kepada anak. Nah, oke, kemudian terkait dengan program imunisasi. Program imunisasi sejauh ini kan penyakit BD3I itu kan memang bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, kira-kira kalau secara garis besar imunisasi di Manggi Satu ini gimana Pak? Apakah lancar atau mungkin memang agak sulit atau? Kalau secara garis besar sih di kendala ya, Iya. ada kendala di imunisasi. Kalau dari segi sasaran, memang masih ada beberapa kita temukan sasaran yang kurang proaktif mencari vaksin, ya, mengajak anaknya untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi sesuai jadwal. Jadi biasanya untuk yang sasaran yang begitu kita laksanakan sweeping. Ada kegiatan sweeping yang dilaksanakan untuk menjaring sasaran yang belum mendapatkan imunisasi sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Itu dari segi apa namanya pasiennya ya. Kalau dari segi yang lain ada juga kendalanya dari segi data. Jadi ada beberapa sasaran yang tidak hanya tinggal di wilayah kita gitu. Jadi dia nomaden, pindah-pindah. Sekarang di sini 3 bulan, nanti setelah itu dia pindah lagi ke Denpasar. Mungkin nanti ada acara di kampung, dia balik lagi ke kampung. Jadi secara garis besar hasil pelayanan imunisasi itu tidak tercatat gitu. Karena dia misalnya suntiknya BCG di sini, DPT-nya dia di mana gitu, di Denpasar, entah itu di mana dia di Gianyar lagi, yang kayak gitu banyak. Apalagi secara geografis wilayah kita di Manggi Satu ini kan di pinggir gitu ya, di pinggir Kelungkung dekat, dia ke Kelungkung ada nyari dokter spesialis gitu. Tidak selalu mau imunisasi di puskesmas atau di pusku atau di bidang lain kita. Jadi kalau lintas kabupaten
kalau mungkin kalau misalnya imunisasinya masih di satu kabupaten, kita lebih gampang koordinasi dengan pemegang program dan puskesmas lain. Tetapi yang jadi masalah banyak bayi balita di sini yang imunisasinya ke luar, jadi dia suntiknya di Kelungkung, di rumah sakit swasta di Kelungkung ataupun di luar Karangasem ya. Jadi data itu yang kita nggak dapat. Kelihatannya di CD, kalau imunisasi pakai CD itu kelihatannya dia kosong, bisa pakai BCG, jadi imunisasinya kelihatan di sini. Di DPT 1, DPT 2 itu kosong. Kosong itu bukan berarti dia tidak mendapat imunisasi gitu, tapi bisa saja dia mendapat imunisasi di tempat lain yang datanya kita tidak temukan, jadi kita nggak bisa memasukkan tanggalnya di CD kita. Kalau misalnya ada, tapi dengan itu sih juga kita kolaborasi sama kader. Jadi kalau diketahui orang itu atas nama ini, misalnya si A gitu, kadernya tahu nomor HP-nya, kita masih bisa koordinasi, masih bisa komunikasi dengan orang tua bayi. Ya. Tapi banyak juga beberapa yang kadernya pun yang memang tinggal di situ, di wilayah itu, di dusun itu nggak tahu si A itu siapa gitu. Mungkin memang dari dulu sudah di Denpasar, jarang pulang kampung, jadinya kan nggak tahu dia orang itu siapa gitu. Itu aja sih kendalanya sejauh ini di imunisasi. Berarti memang dari awal kendalanya memang ke data karena banyak merantau mobile gitu ya. Oke. Kemudian target Dok. Nah, kalau target capaian, kalau ditilik dari dulu sih selalu mencapai target. Tapi ada masalah kemarin di tahun 2021. 2021 ada masalah. 2021 itu target yang diberikan untuk bayi balita, bayi baru lahir dan survival infannya itu terlalu tinggi menurut saya, karena dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya peningkatannya lumayan drastis. Oh iya. Peningkatan jumlah bayinya itu lumayan drastis, jadi di akhir tahun 2021 kita tidak mampu mencapai target yang sudah ditentukan itu. Berarti di 2021 ya? Iya, di tahun kemarin berarti ya? Tahun kemarin. Habis itu tahun 2022 ini targetnya sudah kembali lagi seperti sebelum 2021 gitu. Sudah lebih masuk akal menurut saya targetnya. Jadi sampai Desember ini memang sebelum kita mencapai target, tapi sepertinya Astuharu bisa mencapai target. Masih dikejar sama bidan desa, masih pada sweeping juga, nyari data yang kosong-kosong yang saya bilang. Oh iya, berarti sudah. Berarti program saya sudah dibantu dari bidan desa juga Bu ya? Ya, kolaborasi pasti sama bidan desa. Di Postu juga pelaksanaan. Nah, terkait dengan bidan desa, mungkin Mbak Vera pernah dapat info dari bidan desa mengenai ada penemuan gejala-gejala penyakit yang disebabkan dari bisa jelaskan dari tiga ini. Kalau sejauh ini sih penyakit yang seperti tadi dibilang ya, yang dengan imunisasi selama saya di sini belum pernah sih ada laporan baik dari bidan desa maupun dari masyarakat ataupun dari teman-teman sekitar kita bahwa ada ditemukan penyakit itu gitu. Sampai sejauh ini belum ada. Dan semoga nggak ada sih Mas. Iya, jadi mudah-mudahan sih tidak ada ditemukan lagi kasus-kasus seperti itu. Cuman kedepannya ya mungkin kita sama-sama bekerja sama, Bu ya, kita bekerja sama, kolaborasi antara nanti misalnya kalau ada temuan kasus dan sebagainya, sehingga kita bisa ya meminimalisir lah, mencegah sedini mungkin. Jadi ketika memang ada kasus suspek, karena takutnya seperti fenomena gunung es, hanya ujungnya saja kelihatan, kita tidak tahu di bawahnya ternyata sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan ke depan ya bisa kita laksanakanlah program kegiatan PD3 ini. Nah, saya kira itu saja Mbak Vera sama Mbak Dayani. Jadi mohon maaf mengganggu tugasnya di Poli ini. Ya, jadi terima kasih yang sebesarnya, dan kalau misalnya ada kata-kata saya minta maaf ya. Kemudian terima kasih. Kalau begitu itu tadi teman-teman, jadi sudah kita berbincang dengan teman-teman yang ada di bidang anak, yang menangani di bagian anak dan bagian imunisasi
Baik, itu tadi teman-teman hasil dari diskusi kami atau wawancara dengan petugas bidang anak dan bidang imunisasi, dan selanjutnya kita akan buat laporannya. Oke.